Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini. Senang saya bisa kembali menyapa saudara dalam program Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Yusak Rimanto dari GKI Parakan, Jawa Tengah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan kami menjalani hidup yang semakin hari semakin penuh dengan tantangan zaman yang seringkali membuat kami takut dan khawatir, tapi di balik semuanya itu kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami boleh diingatkan kembali, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak sekedar menyebut nama-Mu, tapi lebih daripada itu, kami hidup di dalam nama-Mu yang kami kenal, yang kami yakini selalu bersama dengan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Demikian firman-Nya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudaraku, ayat ini menjadi ayat yang sangat populer, ya. Sehingga melalui ayat ini juga diciptakan sebuah lagu sekolah minggu yang saya yakin saudara pasti tahu lagu ini, ya. Saya akan menyanyikan lagu ini saudara. Demikian lagunya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diayunkan pengali-alinya, terus Goliat mati, puji nama Tuhan. Nah saudaraku, kalau saya bertanya kepada saudara, apa yang menyebabkan Daud itu bisa mengalahkan Goliat, saudara? Saya yakin jawaban saudara pasti mengatakan demikian. Karena Daud datang dengan nama Tuhan. Goliat datang dengan pedang, tetapi Daud datang demi nama Tuhan. Pertanyaannya saudara, benarkah Daud itu datang melawan Goliat hanya dengan membawa nama Tuhan, saudara? Kalau kita melanjutkan lagu tadi itu, saudaraku, ternyata jawabannya tidak. Lagu tadi dilanjutkan dengan kalimat, diayunkan pengali-alinya, tas Goliat mati, puji nama Tuhan. Artinya apa saudara? Ternyata Daud itu datang melawan Goliat tidak hanya demi nama Tuhan, tidak hanya menyebut nama Tuhan saudara, tetapi Daud juga datang dengan membawa pengali-ali, membawa ketepel kalau di Indonesia ini saudara. Kita bisa melihat bahwa jauh sebelum Daud ini melawan Goliat, Daud sudah melakukan persiapan-persiapan saudaraku. Dikatakan di ayat yang ke-40 saudara, Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ya, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yaitu tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Jadi, andai kata Daud membawa umban, tapi dia tidak membawa batu, saudara. Ya, apa artinya umban itu?
Andai kata Daud membawa umban, membawa batu, tapi dia tidak membawa kantong gembala untuk meletakkan batu-batu itu, saudaraku, maka dia akan keteteran untuk mengambil batu itu, saudaraku. Dan jauh sebelum menghadapi Goliat, Daud sudah melatih dirinya. Bagaimana dia melempar umban dengan tepat sehingga batu itu tepat mengenai dahi Goliat atau bagian tubuh Goliat yang tak terlindungi oleh baju perangnya. Dan bagaimana memilih batu yang tepat, yaitu memilih batu di dasar sungai dan yang licin, saudaraku. Bukan batu yang di permukaan sungai, batu yang apung, yang kropos. Tapi batu yang dia pilih, batu yang benar-benar dia pertimbangkan beratnya, ya. Dan juga bentuknya yang licin supaya ketika dia lemparkan batu itu mengenai sasaran dan itu punya efek yang mematikan. Mungkin kalau bisa saya katakan kondisi zaman yang kita hadapi saat ini sepertinya kita sedang menghadapi Goliat yang besar itu. Dan mungkin kita juga sudah sering berdoa dengan menyebut nama Tuhan. Tapi sepertinya Goliat itu juga tidak kunjung reba. Persoalan itu tidak bisa kita atasi, saudaraku. Mungkin selama ini kita hanya menyebut nama Tuhan semata. Kita hanya pasif. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak pernah melakukan persiapan-persiapan untuk melawan Goliat itu. Belajar dari kisah Daud yang mengalahkan Goliat ini. Mari kita belajar. Jangan kita hanya menyebut namanya tanpa kita berupaya untuk melakukan antisipasi dan strategi untuk menghadapi kehidupan ini. Mari kita asah potensi, talenta, atau kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi tantangan zaman saat ini. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan serahkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan itulah arti menyebut nama Tuhan yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang percaya yang hanya pandai menyebut atau memakai nama Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Tetapi kami juga menjadi orang-orang yang percaya yang tidak lupa melakukan bagian kami. Mengasah setiap potensi yang Kau berikan kepada kami untuk menghadapi kehidupan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.